Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Khalid Muhammad dengan NIM 231401075. Sini saya akan menjelaskan tentang agen program. Pertama, apa itu agen? Dalam kecerdasan buatan ada suatu hal bernama agen. Agen adalah suatu program perangkat lunak yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya, mengumpulkan data dan menggunakan data tersebut untuk melakukan tugas yang ditentukan sendiri guna memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manusia menetapkan tujuan, tetapi agen AI secara mandiri memilih tindakan terbaik yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam contoh gambar ini, sebuah agen akan mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya melalui sensor dan dapat mempengaruhi lingkungan tersebut melalui aktuatornya. Agen dalam kecerdasan buatan dapat beroperasi di lingkungan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang unik. Namun semua agen fungsional memiliki komponen ini, yaitu pertama arsitektur. Arsitektur adalah basis tempat agen beroperasi. Arsitektur dapat berupa struktur fisik, program perangkat lunak, atau kombinasi. Sebagai contoh, agen AI robotik terdiri dari aktuator, sensor, motor, dan lengan robotik. Sementara itu, arsitektur yang melakukan host agent perangkat lunak AI dapat menggunakan perintah teks, API, dan basis data untuk memungkinkan operasi otonom. Yang kedua yaitu fungsi agen. Fungsi agen menjelaskan cara data yang dikumpulkan diterjemahkan ke dalam tindakan yang mendukung tujuan agen. Saat merancang fungsi agen, developer mempertimbangkan tipe informasi, kemampuan AI, basis pengetahuan, mekanisme umpan balik, dan teknologi lain yang dibutuhkan. Yang ketiga dan yang akan dibahas untuk materi ini yaitu program agen. Program agen adalah implementasi dari fungsi agen. Program agen melibatkan pengembangan, pelatihan, dan deployment agen AI pada arsitektur yang ditentukan. Program agen menyelaraskan logika bisnis, persyaratan teknis, dan elemen performa agen. Agen program. Contoh pengertian dari agen program dalam kecerdasan buatan adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengambil tindakan secara mandiri berdasarkan informasi yang diperolehnya dari lingkungan. Agen ini dapat berupa program sederhana atau kompleks yang mampu membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seringkali dengan tujuan tertentu. Ada sebuah contoh agen program di contoh ini, yaitu Table Driven Agents. Table Driven Agents ini cara kerjanya adalah aksi agen akan selalu sesuai dengan tabel yang disediakan, tapi tidak akan melakukan yang tidak tertulis dalam tabel. Contoh, anggap sebuah model agen program Table Driven Agent bekerja melalui sebuah tabel yang berisi semua kemungkinan hal yang akan terjadi. Misal sebuah agen program taksi yang mendapatkan inputan dari kamera. Contoh dari Table Driven Agent ini yaitu sebuah program taksi. Tetapi dalam program agent ini ada permasalahannya. Masalah pertama yaitu keterbatasan simpanan data. Yang kedua, tidak ada orang yang dapat membuat tabel untuk agent. Dan ketiga, walaupun ada tabel lengkap untuk taksi, tidak ada agen yang dapat mempelajari tabel tersebut. Alasannya karena jika sebuah taksi memerlukan sensor, sebuah kamera yang merekam pada 30 fps 1080 x 720 pixel dan menggunakan 24 bit warna, maka total isi tabel tersebut akan memerlukan data sebesar 10 pangkat 600 miliar. Untuk perbandingan, jumlah atom di observable universe atau alam semesta yang dapat diamati sekarang ini adalah 10 pangkat 150. Maka dari itu ada beberapa jenis agen program yang dapat bekerja tanpa menggunakan Table Driven Agent seperti contoh di atas. Yang pertama adalah Simple Reflex Agent. Contoh pertama adalah Simple Reflex Agent. Simple Reflex Agents adalah salah satu tipe agent yang paling sederhana, karena tipe ini hanya bekerja jika terjadi sesuatu pada lingkungan dalam kondisi tertentu. Maka agent akan secara sederhana memberikan aksi tertentu pula.
Salah satu contohnya adalah agent pada sebuah mobil yang diberikan sistem intelligent agent. Dengan tindakan, jika mobil di depan melakukan pengereman, maka agent akan memberikan aksi rem secara otomatis. Dalam diagram ini dapat dilihat jika environment-nya adalah mobil di depan yang mengerem, sensor akan mendeteksinya. Jadi, jika mobil di depan mengerem, sekarang aktuatornya pun akan mengerem secara otomatis. Untuk yang kedua adalah model based reflex agent. Simple reflex agent dapat melakukan tindakan yang tadi dengan baik jika lingkungan yang memberikan persepsi sesuai dan tidak berubah-ubah. Contoh seperti kasus pada pengereman mobil, agent tersebut hanya dapat menerima persep dari mobil dengan model terbaru saja. Jika ada mobil dengan model lama, agent tersebut tidak dapat menerima pesannya sehingga agent tersebut tidak melakukan tindakan pengereman. Pada kasus ini dibutuhkan tipe based reflex agent atau model based reflex agent yang mampu melacak pengereman mendadak pada mobil yang berada di depannya sehingga mobil tersebut dapat menerima pesan dengan baik dan melakukan tindakan pengereman secara otomatis. Agent reflex berbasis model ini fungsinya menambahkan suatu model di dalam performa suatu agent, yaitu dengan mengetahui tentang bagaimana performanya bekerja. Jadi tipe based reflex agent ini menjaga keadaan performanya menggunakan model internal, kemudian memilih tindakan seperti simple reflex agent sehingga pengguna lebih mudah dalam melakukan pengecekan bila ada kesalahan dalam sistemnya. Yang ketiga adalah goal based reflex agent. Segala pengetahuan agent akan performa dan keseluruhan keadaannya dengan menggunakan model based reflex agent pada lingkungan tidak selalu cukup. Suatu agent harus benar-benar sudah terinput informasi tentang apa kegunaannya atau tujuannya dan keadaan yang ingin dicapai oleh agent tersebut. Dengan demikian, agent akan bekerja dengan sempurna hingga mencapai goals-nya. Perencanaan pada sebuah sistem agent adalah pekerjaan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan atau goals pada agent itu sendiri. Dan goal-based agent ini mampu memfasilitasi juga menambahkan informasi tentang goals yang harus dicapai demi memastikan kinerja pada sebuah sistem agent berjalan baik. Contoh diagram yang pekerjaannya ada di layar. Yang keempat adalah utility based agents. Dicapainya sebuah goals pada agent pun tidak cukup untuk menghasilkan agent dengan performa yang sempurna dan berkualitas. Sebagai contoh, di sistem agent pada mobil tentang pengereman otomatis, ada tahap tindakan yang harus dilakukan oleh agent tersebut untuk mencapai tujuannya. Dan utility based agent adalah salah satu tipe yang mampu membuat performa sistem agent bekerja jauh lebih cepat, lebih aman, dan karena tipe agent yang lain tidak membedakan antara performa yang baik dengan performa yang tidak baik. Untuk agent itu sendiri, hal ini dapat diatasi oleh tipe utility based agent. Semua hal tersebut dapat diperhitungkan dan diatasi oleh utility factor yang kuantitatif yang dimiliki oleh utility based agent. Diagram pekerjaannya dapat dilihat pada layar. Dan yang terakhir yaitu learning agent. Tipe agen ini juga berfungsi untuk meningkatkan performa pada sebuah sistem intelligent agent. Tipe ini memiliki kritik yang berfungsi untuk mengevaluasi setiap tindakan dan performa yang dilakukan oleh sistem agent. Learning agent ini juga dapat memberikan informasi dan secara otomatis mampu melakukan perbaikan pada tiap elemen agent yang berfungsi untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan pemilihan tindakan yang diambil oleh sistem agent. Dan learning agent sendiri memiliki sistem yang bernama problem generator
yang fungsinya untuk menginformasikan langkah yang diperlukan jika sebuah sistem agent mengalami kerusakan. Hal ini tentu akan lebih memudahkan pengguna untuk memastikan kinerja pada sistem agent. Perlu diingat bahwa semua model agent sebelumnya dapat ditingkatkan performa dan efektivitasnya melalui proses learning. Proses learningnya dapat dilihat di sini. Sampai situ saja materi kita hari ini untuk program agent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.